Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai pengembangan sistem informasi. Tentunya sebelum ini kita sudah tahu mengenai apa yang dimaksud dengan Systems Development Life Cycle, dengan tahapan-tahapan pengembangan sistem. Dan sebelumnya kita juga sudah tahu mengenai apa saja perubahan yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi. Nah, sekarang kita sudah sampai tahapan bahwa kita tahu perubahannya apa, kita tahu apa yang perlu dilakukan, namun sekarang kita bicara mengenai metodologi dan pendekatan yang bisa dilakukan. Jadi, yang pertama kita akan bicara mengenai metodologi untuk modeling atau pemodelan dan desain sistem itu apa saja. Kemudian yang berikut tentang alternatif apa saja metode yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sistem. Jadi cara pengadaannya bagaimana. Kemudian yang berikutnya tentang metode baru yang sekarang banyak digunakan di dalam pengembangan suatu sistem. Nah, untuk mendahului kita perlu mengetahui mengenai metodologi yang paling utama dalam modeling dan dalam desain sistem. Yang pertama adalah metodologi terstruktur, yang kedua itu metodologi pengembangan yang berorientasi pada objek. Metodologi terstruktur merupakan teknik yang digunakan tahap demi tahap, langkah demi langkah, dan sifatnya progresif. Jadi ketika sudah maju ke langkah berikut, kita tidak akan kembali ke langkah sebelumnya, itu progresif. Kemudian dalam metodologi terstruktur ini, kita berorientasi pada proses. Proses ini dipisahkan dari data. Di sini kita melihat proses apa yang dilakukan di dalam sistem itu, kemudian bagaimana hubungan antara proses satu dengan yang lain, dan bagaimana proses-proses itu melakukan manipulasi atau perubahan ataupun pengolahan pada data. Kita juga kenal untuk melakukan structured modeling tadi, ada yang namanya data flow diagram atau DFD. Ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menggambarkan proses dan komponen dari proses dari suatu sistem, serta aliran data antara proses-proses tersebut. Kemudian dia memberikan suatu gambaran yang sifatnya grafis atau ya sifatnya diagramatis, ada diagramnya gitu yang bersifat logis dan menunjukkan aliran informasi. Kemudian yang namanya data flow diagram ini bisa ada high level dan lower level diagrams. Jadi awalnya kita berikan yang tingkatannya tingkatan dari sudut pandang yang atas, yang secara umum saja dulu. Nanti kita bisa membuat diagram yang lebih rinci, hasil dari breaking down, dari pemecahan dari satu proses. Awalnya kita hanya menunjukkan satu proses misalkan, tapi lantas kita bagi lagi satu proses itu menjadi beberapa subproses yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian ada yang namanya data dictionary. Nah, ini memberikan definisi mengenai apa saja data yang dibutuhkan. Ketika kita menyatakan ada data store, apa saja isi dari data store tersebut. Kemudian kita juga perlu menspesifikasi prosesnya, yaitu kita menjelaskan transformasi apa yang terjadi pada tingkatan yang paling rendah atau paling rinci dari data flow diagram tersebut. Ada yang namanya structure chart, yaitu diagram yang menunjukkan setiap tingkatan. Tadi kan ada tingkatan atas, tingkatan yang lebih detail, tingkatan di bawahnya, dan seterusnya. Nah, ini ada
chart atau diagram yang menghubungkan atau menunjukkan hubungan antara level 1 dengan level yang lainnya. Ini contoh data flow diagram. Di sini kita melihat ada sistem untuk menerima pendaftaran mata kuliah mahasiswa. Ini mahasiswa, ini entitas. Mahasiswa sebagai entitas, dia menggunakan sistemnya. Ini lambang proses yang ada di dalam sistem, sehingga ada 3 proses di sini. Ini, panah ini menunjukkan aliran datanya. Sehingga student dengan lambang entitas kotak seperti ini akan meminta untuk mendaftar pada mata kuliah. Lantas proses pertama, sistem akan melihat apakah mata kuliah itu tersedia atau tidak. Mungkin tersedianya pada semester berikutnya misalnya, maka diverifikasi. Kemudian dia lihat ada proses untuk seleksi apakah setelah diverifikasi ada atau tidak mata kuliahnya dan dia itu diterima atau tidak dalam mata kuliah tersebut. Bisa jadi ada prasyarat lain yang dia tidak lulus misalnya. Kalau ternyata diterima, maka akan masuk proses kedua, yaitu proses enroll student atau mendaftarkan mahasiswa. Kemudian ada proses dari sini ketika didaftarkan mahasiswanya tersebut, tentunya dalam database perlu ada pencatatan tentang diterimanya mahasiswa tersebut, maka ada course enrollment, data bahwa mahasiswa tersebut diterima, itu akan mengubah database-nya. Ini lambang untuk data store, penyimpanan data. Data store untuk course file. Jadi file atau database yang berisi data mengenai mata kuliah tersebut. Kemudian ketika sudah didaftarkan mahasiswanya, dari database ini akan diambil keterangan mengenai misalkan jadwal kuliah, dosennya siapa, dan seterusnya akan diberikan ke catatan ini dan diberikan lagi, kemudian dicatatkan lagi, tadi ada pencatatan di dalam database mata kuliah, sekarang dicatatkan di dalam database student, mahasiswa. Namanya data store untuk student. Dicatatkan bahwa mahasiswa tersebut mendaftar mata kuliah tersebut. Di sini kan, kalau yang di atas ini, untuk mata kuliah ini ada tambahan mahasiswa X. Kalau di sini, mahasiswa X ini pernah ikut mata kuliah A misalnya. Oke, kemudian setelah proses ini selesai, maka akan ada proses untuk registrasi. Nanti tidak hanya di database-nya, tapi nanti mahasiswa misalkan nanti membayar untuk mata kuliah tersebut. Maka registrasinya, pendaftarannya itu dikonfirmasi di ACC di dalam proses ketiga. Dan mahasiswa akan menerima surat yang menyatakan permintaan untuk ikut mata kuliah tersebut disetujui. Nah, ini data flow diagram untuk pendaftaran mata kuliah mahasiswa. Kalau ini lain lagi, ini namanya high level structure chart, diagram struktur tingkatan data flow diagram untuk suatu sistem penggajian atau payroll. Yang paling atas ini ada proses payroll, apa yang dilakukan. Pertama, divalidasi datanya dulu. Kedua, diperhitungkan berapa harus dibayar. Dan yang ketiga, ada output untuk penggajian. Nah, pada proses memvalidasi data, ini pertama mencari data dulu, mencari inputnya. Karyawannya siapa namanya, apakah dia masih bekerja di situ atau tidak, berapa jam atau berapa hari dia bekerja, kemudian divalidasi. Setelah itu ada proses penghitungan gaji,
maka dia dihitung gaji kotornya berapa. Nah, kemudian ada dua, yang berikutnya gaji bersihnya berapa. Jadi ada dua hal yang harus dikalkulasi dalam proses ini. Kemudian dalam proses untuk menuliskan output itu ada dua subproses. Ada update master file, jadi ada database-nya itu diubah isinya. Kalau ada tadi istilah data store, itu data store-nya itu ada input data masuk ke data store. Kemudian ini di print out atau ditampilkan di layar tentang kwitansi pembayaran atau laporan dan seterusnya. Oke, yang pertama tadi Anda masih ingat metodologinya structured, yang kedua orientasi pada objek. Nah, ini seringkali cukup enak untuk digunakan dan ini menjadi kelebihan dari bahasa pemrograman yang object oriented. Nah, misalkan Anda menggunakan Visual Basic gitu ya, Anda tidak terlalu perlu banyak menuliskan program, tapi program kecil itu bisa disematkan pada satu objek. Misalkan ada objek bentuknya kotak, fungsinya untuk print, gitu kan? Nah, itu nanti akan tampil di layar. Nah, enaknya tombol itu Anda bisa gunakan berulang-ulang sehingga lebih hemat dan juga langsung tampak secara visual gitu ya. Misalkan ada tombol lagi untuk membuat laporan, ada tombol lagi untuk entry data. Kemudian entry datanya ada semacam tabel, nanti Anda isikan tabel di situ dan itu bisa digunakan berulang-ulang. Oke. Kemudian ada juga ini, kita bisa menggunakan di sini bisa pakai konsep class and inheritance. Jadi dalam satu objek itu bisa dibuat pecahan objek tersebut. Misalkan contohnya di sini ada database mengenai karyawan dengan atributnya seperti ini. Ini entitas karyawan, jadi ada database karyawan, ada field-nya, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dipisah juga antara karyawan yang sifatnya bulanan, karyawan tetap, ada karyawan yang bayarannya berdasar jam, dan ada karyawan sementara yang musiman, ketika musim panen misalkan, maka dia baru bekerja. Bisa dipisah tanpa harus terlalu banyak mempengaruhi database-nya. Nah, sifat pengembangan yang berorientasi pada objek itu iteratif yang saya sampaikan itu tadi, misalkan ada tombol untuk buat laporan dan seterusnya, itu bisa dipakai berulang-ulang, itu iteratif namanya, jadi bisa berulang-ulang iteratif. Dan incremental itu ditambah sedikit demi sedikit. Tadinya baru ada fungsi untuk membuat laporan, ada tombol untuk membuat laporan, menampilkan laporan, nanti bertahap ditambahkan tombol untuk print misalnya. Ada tahapannya ketika dibuat pengembangan orientasi objek juga tahapannya kurang lebih sama dengan SDLC, ada analisis, ada desain, ada implementasi. Kemudian objeknya itu tadi reusable, bisa dipakai berulang-ulang, sehingga dia akan menghemat waktu dan biaya pengembangan. Ada juga yang namanya computer aided software engineering. Nah, ini merupakan proses otomatisasi, sehingga ini kalau tadi yang namanya objek oriented itu yang digabungkan dalam satu objek itu perintah-perintah sederhana. Kalau ini satu proses yang besar, itu langsung dijadikan satu modul di dalam pengembangan sistemnya. Misalnya sistem untuk membuat grafik hasil produksi, misalkan sistem untuk menghasilkan
laporan produksi, sistem untuk menganalisis produksi, dan seterusnya. Ini bisa menjadi submodul yang nanti bisa disematkan pada berbagai tempat dan bisa digunakan berulang-ulang juga. Nah, selain berbagai metode yang digunakan tadi, ada juga metode untuk membangun. Jadi kalau tadi itu kan cara secara lebih detailnya membuat sistemnya. Kalau ini cara pengadaannya. Ini menyangkut siapa yang membuat sistemnya. Kalau yang pertama ini ada traditional system life cycle, yang SDLC, ada prototyping, end user development, application software package, sama outsourcing. Kita akan jelaskan satu-satu. Nah, kalau pakai sistem tahapan-tahapan pengembangan yang tradisional, ini tentu akan makan waktu lebih lama gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing tahapan itu harus Anda selesaikan dulu. Ada tahapan formal dan masing-masing tahapan harus selesai dulu sebelum tahapan berikut mulai. Kita ingat ada analisis. Analisisnya itu harus selesai dulu, baru nanti akan dibuat desain sistemnya. Desain sistem selesai dulu, baru akan dilakukan pemrogramannya dan seterusnya. Maka sering disebut juga sebagai waterfall approach. Waterfall itu kan gerojokan atau air terjun gitu ya. Air terjun kan seringkali ada air terjun yang puncak paling atas, jatuh, ada kolam, terkumpul di kolam, nanti jatuh lagi ke kolam bawah berikutnya, itu waterfall yang bertingkat-tingkat, air terjun yang bertingkat-tingkat. Karena harus selesai. Karena harus selesai satu tahapan, sebelum dilanjut pada tahapan berikut, maka waktunya yang dibutuhkan juga lama. Kemudian bisa biayanya mahal karena waktunya lama, terlibat orang banyak, dan jadi tidak fleksibel. Kalau kita ubah-ubah, tidak bisa, karena sudah terlanjur masuk tahapan desain, analisisnya tidak bisa kita ubah lagi. Kemudian kita lihat bahwa ada pembagian yang jelas antara pengguna dengan pengembang sistemnya. Berarti orangnya sama sekali berbeda, kemudian interaksi antara pengembang dengan penggunanya juga ada keterbatasan, agak dibatasi. Dan banyak laporan-laporan tertulis yang harus dibuat. Saat ada laporan analisis sistem, disetujui dulu, nanti baru dibuat laporan formal tentang desain sistem, nanti harus ada persetujuan. Nah, ini memang masih digunakan, masih perlu juga untuk sistem yang sifatnya kompleks, yang sifatnya rumit, besar, dan dibuat sekaligus enterprise resource planning system misalkan. Tapi untuk sistem yang lebih kecil perlu dipertimbangkan apakah cocok atau tidak. Kemudian yang kedua, contohnya adalah prototyping. Prototyping ini sudah ada contoh sistemnya. Nanti sistem itu akan dibahas bersama dengan user untuk melihat apakah cocok atau tidak. Jadi sistemnya itu sudah dibuat dulu, nanti end user-nya yang melakukan evaluasi, menilai. Ini ada tahapan yang akan saya tampilkan di sini. Jadi tahapannya menggunakan proses prototyping, yaitu katakanlah ini dibuat oleh konsultan gitu ya. Konsultan mengidentifikasi kebutuhan informasi dari sistem itu. Sistemnya itu fungsinya apa, kebutuhan informasinya apa, bisa melakukan apa saja. Kemudian dia akan membuat prototipe. Prototipe itu ibaratnya seperti sistem markup, ibaratnya semacam simulasi. Mungkin kalau pesawat, ada badan pesawatnya bisa digunakan oleh pramugara untuk berlatih, tapi nggak ada mesinnya, nggak bisa terbang gitu ya. Nah, ini ada prototipe juga, bisa working prototype juga bisa. Dalam artian prototipenya itu belum final, tapi sudah mulai bisa dicoba-coba juga bisa. Nah, ini prototipenya ini akan digunakan oleh user. Kalau usernya puas, ya langsung
dibuat prototipe yang betul-betul final, yang operasional. Tapi kalau penggunanya tidak puas, maka akan direvisi dan diperbaiki berulang-ulang terus sampai penggunanya puas. Nah, akibatnya ada interaksi yang kuat antara user, pengguna, dan pengembang sistemnya. Dan karena ada interaksi yang kuat, user terlibat di dalam pengembangan sistem, maka ada kemungkinan yang lebih besar bahwa penggunanya nanti akan mau menggunakan sistemnya. Karena salah satu kekurangan, salah satu faktor yang menyebabkan pengembangan sistem itu gagal adalah sistem itu ternyata ditolak oleh pengguna. Ditolak bisa jadi karena mereka tidak merasa terlibat di dalam pengembangan. Mereka tidak merasakan bahwa sistem itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau ini akan lebih pasti. Dan dia bisa lebih cepat pengembangannya karena sudah ada prototipenya. Bisa jadi konsultan itu sudah pernah bekerja di perusahaan lain, membuatkan sistem yang kurang lebih sama, tapi dengan jumlah pengguna berbeda, atau ada modul yang bisa mereka gunakan sebagai acuan. Kemudian dia kelebihannya itu lebih besar kemungkinan memenuhi kebutuhan para user. Kemudian usernya, penggunanya akan terlibat di dalam desain tampilan layarnya atau interface-nya, dan apabila ada ketidakpastian mengenai solusinya, maka sejak awal mengenai desainnya dan ada ketidakpastian mengenai misalkan fungsi apa yang bisa dijalankan oleh sistem itu, maka sejak awal sudah terdeteksi karena sudah berhubungan dengan usernya dulu. Tapi kekurangannya karena dia cepat sifatnya, maka bisa jadi ada beberapa langkah yang terlewatkan, analisisnya kurang matang misalkan, terlewatkan. Kemudian kalau usernya banyak, atau jumlah datanya banyak, mungkin juga akan kesulitan. Makanya kalau memang perusahaannya perusahaan besar, sistemnya kompleks, usernya banyak, mungkin lebih cocok pakai sistem development life cycle tadi ya, yang pertama tadi. Yang berikutnya, end user development. Ini berarti end user atau langsung penggunanya yang akan membuat suatu sistem informasi yang sederhana. Ibaratnya, misalkan penggunanya itu bagian pemasaran. Nah, nanti salah satu staf di bagian pemasaran, syukur-syukur kalau dia sudah punya keahlian untuk membuat sistem, kalau belum nanti mungkin dikursuskan misalkan, nanti dia yang akan membuat sistem itu sendiri, yang menggunakan langsung, yang membuat langsung penggunanya. Nah, maka bisa hemat waktu, mungkin hemat biaya, yang penting langkah-langkahnya juga akan lebih cepat. Tentunya biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang user friendly, bahasa pemrogramannya yang lebih mudah, yang object oriented tadi. Keuntungannya bisa cepat. Kalau orangnya cukup terampil ya, tapi kalau orangnya yang membuat end usernya tadi kurang pengalaman, malah bisa jadi lama karena waktu belajarnya lama. Tapi yang jelas user langsung terlibat dengan erat karena mereka yang membuat, maka mereka kemungkinan akan puas, lebih puas. Kekurangannya, kalau untuk aplikasi yang prosesnya itu banyak sekali, mungkin nggak cocok, terlalu rumit untuk pengguna akhir. Kemudian proses-proses testing, dokumentasi, dan sebagainya mungkin kurang tertata rapi karena orangnya kurang pengalaman, dan bisa jadi data itu kurang bisa dikontrol karena misalkan nanti ada staff, ada pegawai yang diminta untuk membuat sistem A, satu lagi membuat sistem B. Nah, mungkin sistem itu dua-duanya tidak bisa saling berkomunikasi karena mereka nggak pengalaman, nggak terlalu paham mengenai standar yang baik di dalam membuat database misalnya. Nah, yang jadi tantangan itu memenuhi standar-standar ini. Standar yang tepat untuk hardware, software, maupun standar kualitas. Untuk menjamin standar kualitasnya agak susah. Yang berikutnya adalah application software package.
yaitu kondisi di mana perusahaan langsung beli jadi barang yang sudah ada di pasaran. Langsung bayar, langsung download, install, sudah. Nah, maka dia akan hemat waktu, mungkin hemat biaya. Dan itu kalau pakai standarnya, tapi seringkali kan tidak pas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa jadi nanti harus dimodifikasi. Nah, vendor atau konsultan biasanya menyediakan jasa untuk modifikasi. Tapi kalau modifikasinya banyak, bisa jadi nanti biayanya malah jadi lebih mahal daripada membuat sendiri. Nanti ketika kita melakukan analisis sistemnya, maka kita harus menganalisis sistem yang mau dibeli ya. Maka kita harus perhatikan apa saja fungsi yang ada dalam sistem yang ditawarkan itu. Apakah fleksibel? Fleksibel misalkan tadinya sistemnya kecil nanti jadi perusahaannya jadi besar, apakah sistemnya bisa ikut mensupport perusahaan yang sudah jadi besar itu? Apakah mudah digunakan untuk penggunanya? Apakah kebutuhan hardware software-nya tersedia atau tidak? Kebutuhan database, kebutuhan upaya untuk instalasi sistem, dokumentasi, biaya, dan tentunya kualitas dan biaya. Nah, biasanya suatu perusahaan akan meminta kepada beberapa vendor, beberapa konsultan untuk mengajukan proposal. Nah, proposalnya ini tentunya dengan tawaran mengenai fungsi maupun biaya yang ditawarkan oleh konsultan tersebut. Kemudian yang berikutnya itu outsourcing. Outsourcing itu berarti biasanya diartikan sebagai menggunakan sistem yang dikelola oleh perusahaan lain. Misalnya sistem yang ada di cloud atau ini SaaS itu software as a service. Nah, ini kita secara pribadi sering menggunakan ini. Misalkan ketika kita menggunakan Google Drive, di Google Drive itu kan ada MS Word-nya, semacam MS Word, ada semacam MS Excel gitu kan. Nanti ketika kita buka dokumen, maka kita menggunakan software yang disediakan oleh Google di dalam cloud-nya. Nah, ini juga seperti itu. Kita tinggal langganan pada suatu perusahaan, misalkan salesforce.com itu yang terkenal untuk mengelola pemasaran, untuk mengelola penjualan, maka kita akan diberikan password, username dan password. Nanti kita tinggal login ke sistem itu sebagai satu perusahaan, nanti ada juga login untuk pengguna-penggunanya, nanti tinggal pakai saja. Online semuanya, kita tidak perlu menyediakan server dan seterusnya. Nah, ini cukup praktis, tapi tentunya ada kelemahannya juga. Nah, bisa dilakukan domestic outsourcing maupun offshore outsourcing. Perusahaannya bisa di dalam negeri maupun perusahaannya bisa ada di luar negeri. Keuntungannya memang lebih fleksibel. Biasanya kan ada untuk pengguna awal, kan ada pilihan ketika kita mau subscribe atau mau langganan suatu sistem informasi. Untuk misalkan perusahaan ukuran 10 karyawan, nanti ketika perusahaannya tambah besar, nanti kita bisa upgrade, bayarannya lebih mahal, tapi untuk 100 karyawan. Tadinya hanya untuk fungsi pemasaran, ditambah lagi kita langganan lagi fungsi keuangan misalkan. Nah, tapi memang kelemahannya tentunya kita jadi tergantung ya, kita datanya ada di sana, kalau kita mau secara mandiri mengembangkan, itu apakah mudah atau tidak data itu diserap kembali, kita jadi tergantung pada vendor itu. Kalau ternyata biayanya naik, maka kita tidak bisa apa-apa, karena ya data kita sudah ada di situ, kita sudah terlanjur pakai mereka. Ada juga hidden cost, biaya-biaya yang tidak tampak, biaya memilih vendor, terus biaya kalau nanti kita pindah ke vendor yang lain. Dan ada juga ini suatu risiko yang memang harus diterima apabila kita pakai outsourcing. Ada proses bisnis itu yang dijalankan oleh
perusahaan lain, bukan kita yang megang sistem pemasarannya, tapi sistem itu pada perusahaan lain, data kita ada pada perusahaan tersebut juga. Kemudian tabel ini menunjukkan ini apa? Untuk outsourcing, untuk yang terakhir tadi, itu ada beberapa biaya yang tidak tampak, biaya di luar biaya langganan atau biaya beli sistemnya. Itu ada hidden cost. Hidden cost-nya itu ada best case, ini kalau ternyata hidden cost-nya biaya tersembunyinya kecil, sekian persen. Biaya tersembunyinya besar, ternyata besar, sekian persen. Oke, yang sering kali terjadi itu ada biaya yang paling besar, nilainya itu biaya karena ada perbedaan budaya antara perusahaan. Nah, bisa kalau dalam kondisi yang bagus, biayanya hanya 3% dari biaya langganan. Tapi kalau ternyata perbedaan budayanya itu besar, maka bisa 27%. Nah, kemudian di sini ada ini, berapa sih biaya kontraknya, sama-sama 10 juta dolar. Tapi ada tambahan biaya, kali ini pakai best case skenario yang kemungkinan yang paling optimis, biaya tersembunyinya hanya 1,5 juta, maka totalnya 11,5 juta. Tapi kalau dalam kondisi yang paling tidak beruntung, maka biaya tersembunyinya bisa 5,7 juta, sehingga totalnya bisa 15,7 juta. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda melakukan outsourcing. Kemudian ada beberapa teknik lagi yang baru, new approaches untuk pengembangan sistem. Ada yang namanya sekarang rapid application development, yaitu pengembangan suatu sistem tapi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Biasanya menggunakan teknik-teknik seperti visual programming atau object oriented programming. Nah, kemudian sifatnya juga iteratif, berapa komponen tertentu itu bisa didaur ulang, bisa pakai ulang, atau mungkin bagian dari sistem modul-modulnya itu yang pernah dipakai pada sistem lain bisa dipakai lagi misalnya. Nah, bisa juga ada sekarang software yang secara otomatis akan melakukan pemrograman bagian tertentu. Kemudian ini juga perlu ada kerjasama yang erat antara tim pengembang dengan pengguna sistemnya. Itu rapid application development. Ada juga namanya sekarang joint application design. Ini digunakan untuk mempercepat, memperoleh kebutuhan informasinya. Jadi biasanya seorang atau beberapa orang analis sistem akan datang ke berbagai pihak yang menggunakan sistemnya. Misalkan datang ke bagian pemasaran ada petugas salesnya, ada petugas penghitung, ada dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di sini semua dikumpulkan bersama. Semua pihak, semua pengguna dikumpulkan bersama dan sekaligus mereka menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Karena ketemunya bersama-sama, harapannya bisa lebih cepat dan lebih interaktif, bisa saling membenarkan, bisa saling diskusi. Dan ini ternyata bisa mempercepat tahap, terutama tahapan desain sistem. Ada juga yang namanya agile development. Agile itu lincah gitu ya. Nah, dia difokuskan pada pengembangan software berdasarkan pemecahan dari proyek besar dipecah-pecah menjadi sistem atau proyek-proyek yang lebih kecil, namanya subproyek gitu ya. Tapi subproyek ini dianggap sebagai proyek-proyek yang terpisah dan diselesaikan tersendiri. Dan timnya juga jadi banyak, dikerjakan misalkan secara paralel, nanti pada akhir nanti akan bisa digabungkan. Tapi tentunya butuh komunikasi yang intens, butuh kolaborasi, butuh pengambilan keputusan secara cepat. Dan ada juga component-based development. Component-based development ini dia mirip sebetulnya seperti yang sebelumnya, tapi
ini berdasarkan pembuatan aplikasinya, pembuatan sistemnya berdasarkan fungsi. Ada fungsi untuk pemesanan, ada fungsi untuk pengiriman barang, dan seterusnya. Masing-masing fungsi dibuat tersendiri dan nanti akan digabungkan menjadi suatu aplikasi, suatu sistem yang berskala besar. Bisa juga ini dilakukan menggunakan web services. Jadi ada sistem yang sudah dikembangkan berbasis web, nanti akan saling digabung. Nah, yang terakhir ini tentang pengembangan aplikasi yang berbasis mobile. Mobile itu artinya kan sebetulnya mudah berpindah-pindah gitu ya, tapi sekarang mengacu pada smartphone, handphone kita, itu mobile. Nah, mobile application itu bisa basisnya website. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi itu, menggunakan sistem itu, handphone kita itu langsung masuk ke browser. Atau bisa juga pakai mobile web application. Kita ada aplikasi yang misalkan ditaruh di Google Play Store misalkan, atau dan sebagainya. Ya, juga bisa di-download langsung sebagai APK. Oke. Tapi tentunya kita harus ingat ada beberapa kebutuhan khusus untuk mobile application ini, karena layar biasanya kan lebih kecil daripada layar di komputer ya, layar handphone. Keyboardnya juga lebih kecil, mungkin keyboard akan menutupi sebagian dari layar sistemnya. Kemudian kita perlu memungkinkan pakai multitouch, perbesar, perkecil, geser kiri kanan misalkan. Kita juga perlu pertimbangkan mengenai memori yang dibutuhkan untuk memproses sistemnya, yang karena keterbatasan memori dalam suatu handphone. Kemudian juga kecepatannya. Jadi prosesnya itu karena kecepatan laptop, kecepatan desktop kan biasanya lebih cepat daripada handphone, maka harus lebih sederhana sistemnya buatnya. Kemudian juga perlu kita pikirkan mengenai desain yang memungkinkan pengubahan ukuran layar. Karena handphone kan ada layar yang kecil, 4,3 in misalkan, atau ada juga yang 6,5 in, apalagi kalau ini basis web gitu ya. Nanti bisa juga diakses pakai komputer besar, layarnya 22 in atau 24 in misalkan. Nah, itu kan harus dia mudah menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Ya, demikian bahasan kita mengenai pengembangan sistem informasi, dan terutama tadi bicara mengenai berbagai metodologi dan berbagai pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan suatu sistem. Mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.